Oke guys, jadi untuk beberapa yang terkait yang media partner sudah masuk, ada kemungkinan dari eventnya Bekasema sama Digifest. Jadi kemungkinan kalau aku udah perhatiin dari sejauh ini ya, dari apa namanya, untuk eventnya Gfest yang dari punya Stikom kayaknya mungkin udah masuk, tapi kemungkinan di PM sama di perwakilanku. Jadi kemungkinan aku udah perhatiin, oke, ternyata udah masuk, kemungkinan dikasih pin pas. Oke, oke, bagus. Jadi untuk itu, sebelum kita mulai pembahasannya, kalian bisa share untuk surveinya kayak gini. Jadi seakan aku kasih linknya ada di bawah deskripsi. Untuk khususnya buat pengunjung, buat cosplay juga, tolong ikutin semua survei ini. Karena ini bukan aku ngiseng ya, tapi karena ini butuh data banget ya, butuh data buat pengunjung-pengunjung cosplay yang ada di Bali. Jadi menurut kalian yang tertarik ada event gratis atau event berbayar? Aku cuma ikutin survei kalian yang buat hadapin beberapa untuk di tahun ini ya. Kalau sekarang agak rada sepi. Kalau tahun dulu biasanya rame. Kadang kayak gitu sih. Aku juga minta data kalian buat aku cuma isi datanya kalau lihat dari listnya kayak gini-gini doang ya. Kayak ya nama, sosmed, jenis kelamin, usia. Cuma itu aja. Cuma aku nggak minta nomor WA kak. Cuma nama sosmed aja ya. Jadi aku udah bikin survei sejauh ini. Kalau aku udah bikin survei yang dari beberapa di spreadsheet yang udah ada di situ, jadi aku akan bahas di konten itu. Jadi mau gak mau, selamat datang di konten Kodetics. Oke, jadi sebelum mulai memasuki video ini, mungkin ada beberapa yang baru update ini ya, baru ini terjadi di tiap tanggal 1, di tiap part wall sudah ada update. Jadi kalau aku lihat dari sini di pasaran non, dapat yang di tanggal itu adalah tanggal 24. Loh, aku baru nyadar anjing. Tanggal 24 tuh ada event mana? Itu IO siapa? Aku juga nggak tahu loh. Kok tiba-tiba ada itu? Nah, aku gue agak nggak paham anjing. Nggak paham sumpah. Itu kan harusnya di KWB itu kan tanggal 10. Tanggal 17 juga ada di grand opening ya kan? Itu pas kemerdekaan tuh masalahnya ya kan? Paham. Nah, jadi itu loh kok gini anjir. Ya, jadi itu kalau di luar dari acara resminya dari Barcelona, ya mungkin ada side by side-nya itu loh. Mungkin ada samping eventnya di mall itu nggak dicantum di situ. Jadi itu gimana ceritanya kok tiba-tiba ada resminya tanggal 24. Nih oh siapa? Cuma gue nggak tahu ya. Benar-benar nggak ngerti lagi. Dan itulah. So, mari kita akan mulai pembahasannya. Ya jadi itu. Yuk, kita mulai. So, untuk acara di KWB, kalau lihat di eventnya KWB, mungkin acaranya kayak apa sih? So, mari kita lihat ya. Kalian kangen sama LW? Bener. Jadi kita dikasih Jumat. Nah, di sini yang kita lihat ya, untuk fokusnya adalah di eventnya ini. KWB di K-pop Wibu Playground. Wow, ini playground ya. Ini bukan lomba guys ya. Tapi ini untuk buat yang lagi nyantai, lagi hiburan, yang lagi ya kan kata-kata ya. Yang dari peserta itu kan nggak banyak juga ya untuk yang ikut cosplay. Tapi kayaknya sih mungkin nggak akan bisa ikut sih karena kalau kau udah lihat sendiri dari pengunjung yang datang cosplay cuma nyantai doang. Itu alasan kenapa kalau rental cosplay itu bukan cuma jadi buat lomba doang, tapi itu ini cuma buat santai dan itu juga bisa mau foto sama beberapa orang-orang dari pengunjung NPC alias pengunjung. Itu alasannya. Jadi aku perhatiin dari sini ya, ini udah lihat dari poster gede ini gabang di 3x2 ya. Ini tampilan dari apa nih? Fotonya kayak gini, mungkin ada IP cosplay, ada K-pop, J program, terus ada gaming punchmat ya, pokoknya itu beberapa. Itu kuliah dari talk show, gathering community, ada anime recommendation, trailer, habis itu ada open public performer yang Jepang sama Korea. Tapi ini ingat ini setiap penyumadannya. Terus sih. Ada beberapa dari EPD, Jepang, Korea, terus apa karaoke party session, ada MP. Tapi ingat ini open request ya guys ya. Kalau mau datang hari Jumat, mampir aja guys ya.
Jadi ini khususnya sesi untuk playground ini tiap minggu. Lu lihat di sini kalau kalian baca ya. KWB X Sleeping World dan Pasar Presents every pre-day fun start. Setiap Jumat ya. Jadi udah paham ya guys ya. Karena ini udah tiap acara cuma isinya nyantai-nyantai tapi ada K-pop di sana. Pasti biasanya kalau cewek-cewek pasti yang cosplayer tapi suka K-pop. Menurutmu gimana? Takut tulis komentar di bawah. Jadi seperti itu ya. Udah paham ya? So itu aja update kali ini untuk acaranya. Ya isinya kayak gitulah, wajar lah ya guys ya. Tapi kalau aku lihat dari beberapa penjelasan yang untuk acaranya kayak gini udah jelas ya guys ya. Kayak gini. Tapi acara kita mulai dari jam 5. Nanti kalau biasanya lagi gabut mampir aja ke sana. Paham? Nah, habis itu ada juga yang dari Nobar ya untuk nonton bareng untuk anime Demon Slayer Infinity Castle maksudnya gitu. Ya jadi kalau kalian dari ya tampilan kayak gini ya untuk buat nonton Nobar, mungkin acara dimulai tanggal 20 Agustus. Ya seperti itu ya, udah ikutin dari beberapa apa namanya? Ya, yang mau nonton Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer sangat bisa nobar. Nanti kalian bisa hubungin yang mau ikutan. Nih, nomor kontak ada di bawah ya. Silahkan bisa lihat di sini. Nomor di bawah sudah tertera ya guys ya. Ya seperti itu. Ya itu aja yang aku perhatiin. Kalau ada apa-apa silahkan bisa tulis komentar di bawah apa yang mau butuh update, apa yang mau dibahas. Tulis komentar di bawah. Nggak apa-apa, mau di komen nggak apa-apa. Tapi kalau komen heads kayak ya mau ngerete ya aku juga nggak masalahin itu sih, cuma aku bakal bahas di video selanjutnya yang sebelum awal-awal aku bakal bikin di awal video aku bakal tanggapin komentar kalian ya. Jadi itu aja konsepnya ya. Untuk konsep baru kayaknya aku bikin ini pakai kamera, mungkin aku pakai ngeditnya pakai di Premiere Pro bukan Camtasia. Camtasia itu biasanya aku convert ke captionnya dulu baru aku ngedit ke Premiere Pro. Ya, itu aja ya. Yang aku konsep baru yang kayak gini sekarang daripada viewsku yang naik tapi daripada yang kalian lihat ya. Ya, itu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu aku akhirin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.